Nggak ada, Mbak. Ucapku lantang tanpa basa-basi. Masa sih nggak ada? Cuma 500.000. Kamu itu kaya, tapi pelitnya. Cercak Mbak Husna padaku sambil menatapku, menandakan ketidaksukaannya pada penolakanku barusan. Biasanya mereka memang datang padaku saat butuh uang, dan aku selalu memberi pinjaman. Tapi sekarang, setelah tahu kebusukannya, jangan harap aku berbaik hati. Tega sekali pada keponakan sendiri, ujarnya menatap tajam. Boleh aku ke rumah Mbak? Tanyaku. Untuk apa? Ketusnya. Mau lihat keadaan Airin? Katanya sakit. Nanti aku bantu bawa ke klinik untuk periksa, jawabku. Nggak usah, sama saja kamu nggak percaya sama Mbak. Kemudian Mbak Husna berlalu pergi sambil ngedumel. Tidak punya hati, pantas suaminya nggak betah, ucapnya yang masih bisa aku dengar. Pasti dia berbohong dengan alasan Airin sakit. Apalagi suaminya Mbak Husna itu kan sekarang pengangguran. Karena kena PHK saat pengangguran, pengurangan karyawan. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Terdengar suara motor sport milik Mas Benny. Dia sudah pulang. Mas Benny membuka pintu. Benar, itu dia yang datang. Di tangannya membawa paper bag berwarna putih dengan sisinya bergaris warna hitam, bertuliskan merek brand Gucci. Apa itu, Mas? Hadiah untukku ya? Pancingku. Oh ini, aku beli untuk ibu, bukan kamu, jawabnya. Aku kapan kamu beri hadiah? Tanyaku. Apa sih Naswa? Kamu kalau mau beli pakai uang sendiri aja, kan uangmu banyak. Kenapa minta aku? Bentaknya. Oke, kamu juga jangan pernah minta uangku lagi, Mas. Terutama untuk keluargamu, tegasku. Pelit sekali dia padaku. Jangankan hadiah, untuk nafkah saja bisa dihitung. Mas Benny hanya mengendus kesal dan berlalu tak menjawab perkataanku. Kak Marwa kembali mengirimkanku pesan. Ternyata hadiah itu adalah dompet yang Mas Benny beli, menggunakan uangnya sendiri, dan akan dihadiahkan untuk Delia, bukan ibu. Seroyal itu dia dulu padaku, tak pernah sekalipun membelikan barang mewah. Aku penasaran berapa pin M-Banking Mas Benny, agar bisa melihat jumlah saldonya. Mas Benny tertidur. Aku memutuskan untuk turun dari ranjang karena penasaran dengan hadiah itu. Paper bag itu dia simpan di dalam lemari. Aku membukanya. Dompet itu bagus karena branded. Ide cermelang muncul. Aku mengambil celana boxer Mas Benny yang belum dicuci. Aku sengaja mengambilnya dari dalam lemari cuci. Bau sih. Aku memegangnya menggunakan pengapit. Setelah itu, aku gunting hingga celana itu koyak dan kumasukkan ke dalam kotak yang membungkus dompet itu sebelumnya. Pasti Mas Benny akan malu di depan Delia, si bidadarinya itu. Membayangkannya saja sudah geli. Naswah, bangun. Mas Benny mengguncang tubuhku. Aku membuka mata dan mengejap karena masih mengantuk. Ini hari Minggu, aku tak bekerja. Usai sholat subuh. Tadi aku tidur kembali. Bangun Naswah, kamu gak bisa deh bangun siang. Aku lapar nih. Cepat bikin sarapan. Perintah Mas Benny yang membangunkanku untuk memasak sarapan untuknya. Masak saja sendiri, ucapku ketus. Di kulkas semua bahan masakan sudah habis. Kamu belum belanja. Cuma ada 2 butir telur saja, ujarnya.
3 hari yang lalu aku belanja, Mas. Kemarin juga masih banyak bahan masakan, ucapku. Semalam, aku tak ada membuka kulkas karena membeli makanan online. Aku juga selalu menyetok makanan, seperti sosis, daging ikan, ayam, sapi, belum lagi jajanan lainnya. Kemarin siang diambil Mbak Husna, jawab Mas Benny. Apakah dia mengambil semuanya? Aku mendelik ke arah suamiku. Aku menyuruhnya mengambil yang dibutuhkan saja. Malah diambil banyak, jawab Mas Benny dengan raut wajah yang menunjukkan ia merasa bersalah. Mbakmu itu ya, rakus sekali. Kamu beli saja sendiri kebutuhan bahan makanan. Aku tidak mau belanja, ujarku dan mengambil ikat rambut di atas nakas, kemudian bergegas menuju kamar mandi. Tapi aku tidak bisa belanja, mana aku mengerti. Dan aku juga belum gajian, ujar Mas Benny. Aku tidak peduli, ini salahmu, sahutku. Aku merapikan hijab yang kukenakan dan bersiap menuju rumah Kak Husna. Enak saja dia sudah menjara kulkasku. Aku habis 4 juta untuk belanja, dan dia tinggal mencuri. Aku mematikan mesin motor setibanya di depan rumah Mbak Husna. Assalamualaikum, ucapku tampak Mas Arka yang sedang main game online duduk di depan televisi karena pintu terbuka begitu saja. Dia melirikku sekilas dengan tatapan tak suka. Ada apa? Tanya Mas Arka tanpa menjawab salamku. Mbak Husna ada? Tanyaku. Dia sedang ke rumah ibu, jawabnya. Aku ada keperluan. Kata Mbak Husna suruh ambil ke belakang aja. Jelasku padahal alibi agar aku bisa kembali mengambil semua isi kulkasku yang dicuri. Ambil saja, jawab Mas Arka yang seolah tak peduli, tapi bagus. Ideku lancar. Aku masuk ke dapur Mbak Husna yang sangat berantakan. Di atas wastafel menumpuk piring kotor yang menggunung. Begitu juga bumbu dapur yang berserakan. Kompor yang sepertinya tak pernah dilap. Sesudah masak hingga berkarak. Aku bergidik ngeri melihatnya. Pintu kulkas terbuka. Benar, semua stok makananku di sini. Ada bungkus daging sapi yang sudah terbuka. Aku memilih tak mengambilnya. Selain itu, ku ambil semua. Aku juga sudah membawa kantong yang besar untuk menampung semua belanjaan. Cemilan, susu cair, dan es krim juga dicuri. Setelah selesai, aku melewati Mas Arka sambil membawa barang yang sudah ku ambil. Tapi Mas Arka hanya cuek, melirik saja tidak. Bagus deh. Saat tiba di rumah, aku dengar Mas Benny sedang di kamar mandi. Ponselnya berbunyi, ada sebuah pesan masuk. Aku melihat hanya dari notifikasi layar pesan masuk dari Delia Sweetie. Membaca nama kontaknya, aku jadi geli. Insya Allah dia tetap terima, walaupun Mas Duda, pesan yang ku baca. Jadi dia mengacau, mengaku. Naswa, terdengar seperti suara teriakan ibu mertuaku menggema di dalam rumah. Aku baru saja usai menata kembali barang yang dicuri Mbak Husna ke dalam kulkas. Ibu dan Mbak Husna muncul masuk ke dapur. Naswa, kenapa kamu mencuri di rumahku? Cecar Mbak Husna bercecak pinggang. Apa maksud Mbak? Sautku berdiri dan membalas menatapnya. Tak takut sama sekali dengan ipar munafik seperti dia. Mbak Husna berjalan menuju kulkas milikku dan membukanya. Benar kan, Bu? Diambil oleh Naswa, tunjuk Mbak Husna dan ingin kembali mengambil kembali.
Aku mendekat dengan cepat menutup pintu kulkas. Sadar diri dong, Mbak. Kamu yang mencuri isi kulkasku. Ujarku dengan nada yang menggemuruh menahan emosi. Sungguh tidak tahu diri. Benny yang memberikannya padaku dan sudah aku ambil. Sekarang menjadi milikku. Lagian yang belanja pakai uang Benny bukan kamu. Jawab Mbak Husna bagiku sangat lancang. Mas Benny tak pernah sepeser pun mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan ini. Jadi semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Aku yang belanja, bukan Mas Benny. Camkan itu, ujarku. Udahlah Naswah, gak usah bohong kamu itu. Kamu kan tetap dikasih nafkah sama Benny. Pasti urusan kebutuhan rumah tangga pakai uang dia kan? Berikan pada Husna, perintah ibu. Arka sedang tidak bekerja. Teganya kamu mengambil barang milik mereka. Sedangkan kamu itu mampu untuk membeli sendiri. Benny bilang kemarin habis gajian. Kamu dikasih uang untuk belanja. Masih ngelak, cecar ibu. Ya ampun, ibu mertuaku ini. Masih saja menyudutkan diriku. Padahal dia tahu sendiri jika aku hanya diberi 200.000 oleh Mas Benny. Mana cukup, apalagi untuk ukuran rumah kami yang cukup mewah ini. Pasti kebutuhan lebih banyak. Wajar Benny memberi untuk keponakannya, cibir Mbak Husna. Mereka memang tidak tahu diri. Rasanya aku ingin menjerit menghadapinya, tapi harus tetap tahan emosi. Jangan sampai aku membanting semua yang ada di dapur. Mas Benny datang dan memandang kami secara bergantian. Kalian ribut kenapa? Tanya Mas Benny. Lihat Mbak Husna dan ibumu mau ambil isi kulkas lagi. Udah mencuri malah ngeyel, ujarku kasar. Maaf ya Mbak, tapi memang isi kulkas ini semua Naswa yang belanja, pakai uangnya sendiri. Jelas Mas Benny. Aku menatap Mbak Husna, ia justru melengos. Walaupun beli pakai uang sendiri, toh yang istri juga uang suami, bukan? Kali itu kan suami istri. Lagian, sama saudara sendiri pelit banget. Pakai ngambil ke rumah mbakmu loh dia. Gak punya malu si Naswa nih, cerca ibu membicarakanku. Ibu salah, uang suami itu juga uang istri. Uang istri bukan uang suami. Begitu Bu, paham? Sahutku. Kamu gak usah ngajarin ibu ya. Ibu membentak dan menunjukku. Ya udah Ben, sini kasih mbak uang aja buat belanja nih, pinta Mbak Husna yang justru meminta uang pada Mas Benny. Mas Benny sekilas melirikku, kemudian merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan dompet. Mata Mbak Husna berbinar melihat lembaran biru yang dikeluarkan suamiku. Kuhitung mungkin ada 10 lembar. Belum juga Mas Benny menyerahkannya. Mbak Husna dengan cepat menyaut uang dari tangan Mas Benny. Dasar wanita mata duitan, tapi suka minta. Kalau mau duit itu kerja, jangan minta uang ke laki orang. Sindirku kemudian berlalu pergi menuju dari dapur. Rasanya kesal melihat kelakuan mereka. Jaga mulutmu Naswah, teriak ibu yang masih bisa kudengar karena sangat keras. Tak berapa lama Mbak Husna dan ibu melewatiku yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Mereka jelas sekali memasang raut wajah sinis. Aku hanya memutar bola mata malas sambil melihat ponsel. Malam harinya, ibu dan Sania yang giliran datang. Aku mengintip mereka yang berada di ruang tamu. Bonusmu udah masuk ke rekening belum? Tanya ibu pada Mas Benny. Udah Bu, jawab Mas Benny tersenyum. Bonus apa? Aku kembali mendengarkan. Berapa Mas? Tanya Sania. 80 juta, jawab Mas Benny sambil mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkannya pada ibu dan adiknya. Mungkin nominal uang. Mas,
Aku minta dong, rengek Sania antusias. Berapa? Tapi jangan banyak ya. Takutnya Naswa nggak mau kasih Mas uang lagi. Jadi harus pakai uang sendiri untuk rencana itu, tutur Mas Benny. Mungkin acaranya untuk melamar Delia. Jadi dia sudah punya opsi kedua, menggunakan uang sendiri. 10 juta aja Mas, pinta Sania. Ibu juga 10 juta, timpal ibu. Oke, aku kirimi 20 juta ya. Mas Benny langsung menyanggupi permintaan mereka. Tapi nanti dulu bu, aku kebelet nih. Mas Benny memegangi perutnya, sepertinya mau ke toilet. Mas, kasih tahu aja pinnya dan password HP-mu, biar aku transfer sendiri. Yang kemarin agak lupa, ujar Sania. Kemudian Mas Benny menyebutkan angka-angka PIN M-Banking miliknya, beserta password HP. Aku mendengarkan dengan jelas. Gegas aku mengetiknya pada note HP agar tidak lupa. Aku bergegas menuju depan rumah, tanpa diketahui mereka. Mungkin ibu dan Sania masih sibuk menekan angka dengan teliti. Kumatikan saklar listrik. Sekejap, lampu menjadi padam. Sania dan ibu nampaknya berjalan keluar luar. Aku yang bergantian masuk ke rumah lewat pintu samping. Sepertinya mereka merasa heran. Lampu di rumah tetangga menyala, sedangkan di sini padam. Aku berjalan dengan hati-hati menuju ruang tamu, hanya menggunakan cahaya senter HP. Ternyata ponsel Mas Benny ada di atas meja. Aku mengambilnya dan membawa ke kamar. Setelah tiba di kamar, aku membuka ponsel Mas Benny. Tujuan utama aplikasi M-Banking. Tertera saldo sebanyak 150 juta. Banyak juga uangnya. Dia bilang hanya gaji 5 juta aja. Oh iya, tadi katanya habis dapat bonus. Tanpa pikir panjang, aku mengirim 100 juta pada rekeningku, karena limitnya hanya 100 juta sehari. Lumayan lah, daripada tidak kebagian. Anggap saja ini uang nafkah yang selama ini ditahan oleh Mas Benny.